Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, saya Dinastri Khairunisa. Saya adalah salah satu mahasiswi Universitas Muhammadiyah Tangerang dengan prodi akuntansi semester 6. Kali ini saya akan menjelaskan tentang uji validitas dan uji reliabilitas dalam metode penelitian. Untuk uji validitas ini kita ambil dari data uji instrumen di mana data tersebut didapat dari penyebaran-penyebaran yang dilakukan dengan kuesioner. Sebelum kita melakukan uji instrumen, langkah pertama kita menyiapkan tabulasi data yang sebelumnya sudah kita input ke dalam Excel. Saya akan memberikan contoh gambaran Excelnya yang telah dibuat tabulasi data. Berikut ini adalah tabulasi data yang telah kita input ke dalam Excel. Ini adalah variabel Y, yaitu variabel Lian Accounting dengan data yang sudah diinput sedemikian rupa di dalam Excel. Di sini ada 100 data yang telah dilakukan melalui kuesioner. Lakukan hal yang sama untuk variabel-variabel yang lain, seperti variabel X1, variabel X2, X3, maupun X4. Untuk indikatornya masing-masing memiliki 8 indikator. Ini untuk X2-nya. X3, X4. Namun, kita juga bisa membuat tabel gabungan agar mempermudah kita untuk copy paste ke dalam SPSS, yang merupakan data gabungan dari semua variabel yang sebelumnya kita sudah buat di sheet yang berbeda. Cara tabulasi gabungan berikut lebih praktis dan lebih efisien karena hanya melakukan sekali penginputan data. Penginputan tabulasi data Excel ini sangat penting dan harus diperhatikan dengan baik. So, jangan sampai salah dalam penginputan datanya ya, karena sangat berpengaruh terhadap hasil penelitian berikut. Langsung aja kita menuju program SPSS-nya. Di dalam program atau software SPSS, kita klik pada variable view. Di sini kita akan memasukkan data yang akan kita teliti ya. Data yang didapat dari Excel yang sudah kita buat tadi. Cara penginputan datanya adalah dengan memasukkan indikator-indikator seperti LA1, LA2 sampai LA8. Tapi di sini saya menginput dengan cara import data. Contohnya seperti ini. Jika telah melakukan pengimport data, di sini weight-nya kita ganti dengan 8 ya. Kita ganti dulu semuanya yang angka 8. Untuk label bisa dihapus saja, dikosongin.
Kita ganti dulu ya. Pada kolom measure, kita ubah menjadi scale. Semuanya kita ubah menjadi scale. Selanjutnya kita ke data view. Nah, untuk data view ini otomatis variabel view yang tadi kita sudah input sudah otomatis akan terinput di data view. Selanjutnya kita sudah bisa menganalisis uji validasi dan uji reliabilitas. Tekan analyze, lalu scale dan reliability analysis. Untuk variabel-variabelnya kita bisa pilih ya, variabel yang mana yang akan dianalisa. Di sini saya akan contohkan pada variabel LA1. Untuk model, pastikan modelnya alpha ya, sudah alpha. Statistik, scale if item delete, correlation, continue, lalu oke. Untuk melihat uji validitas, kita bisa melihat pada kolom item total statistik, yaitu yang dimana pada tabel di sana nilai tersebut adalah nilai validitas butir pernyataan. Butir pernyataan dianggap valid apabila nilai corrected item total correction R hitung lebih besar daripada R tabel. Jadi R hitung yang ini tuh lebih besar daripada R tabel. Contohnya adalah dari 100 data dikurang 2 menjadi 98. Nilai R tabel untuk degree of freedom-nya adalah 98 dengan signifikansi yang digunakan adalah 5%. So,
jadi sebesar 0,197. Untuk butir pernyataan LA1 dan LA4, nilai R hitung lebih kecil daripada R tabel, yaitu yang tertera dalam R1 dan R4 adalah 0,157 dan 0,063. Maka butir pernyataan tersebut tidak valid. Untuk selain LA1 dan LA4, R hitung lebih besar daripada R tabel, maka butir pernyataan tersebut valid. Indikator valid yaitu indikator yang mampu menjadi alat ukur penelitian. Untuk butir pernyataan yang tidak valid, hal yang perlu dilakukan adalah mengganti butir pernyataan dengan pernyataan yang baru, atau bisa juga dengan menghapus butir pernyataan. Selanjutnya kita bisa lihat di uji reliabilitas variabel LA atau variabel Y. Dalam convex alpha-nya 0,648 dibandingkan dengan R tabel yaitu 0,197. Pada tabel di atas, nilai convex alpha 0,648 lebih besar kan daripada 0,197. Maka dapat disimpulkan kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini secara keseluruhan bersifat reliable. Secara umum, uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui tingkat kekonsistensian kuesioner yang digunakan oleh peneliti dalam menghasilkan data, walaupun kuesioner digunakan kembali di waktu yang berbeda dengan responden yang berbeda juga. Jadi maksudnya adalah kuesioner ini dapat dilakukan berkali-kali dengan responden yang berbeda. Nah, tadi adalah sekian penjelasan dari saya tentang uji validitas dan uji reliabilitas di software SPSS 26. Semoga dengan adanya video ini kalian bisa ada gambaran untuk melakukan penelitian ya. Sampai jumpa.